podcast begins. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel BKB bersama Kita Bisa dalam segmen Bincang-Bincang Santai. Baik teman-teman semua, sebelum kita memulai video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar kami dari kru YouTube channel BKB bersama Kita Bisa supaya lebih semangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat dan juga beredukasi kepada masyarakat Aceh khususnya. Baik, kali ini di samping saya sudah ada salah satu narasumber. Ya, kali ini yang kedua kalinya ya Bang? Ya. Yang kedua kalinya yaitu Bapak Muhammad Daud, ya, salah satu staf ahli Hajuma dan juga merupakan anggota DPD RI. Ya, dan juga di sini kami akan bincang-bincang dan juga menceritakan awal mula pembunuhan kasus yang sempat viral di Aceh ya Bang. Sempat viral yaitu kasus Imam Mashkur. Ya, langsung saja mungkin akan diceritakan langsung kronologi dari pertama hingga akhir oleh salah seorang staf ahli Hajuma yang juga berkecimpung langsung di kasus tersebut. Ya, baik, kepada Bapak, silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih. Ini yang kedua kali ya. Yang kedua kali, alhamdulillah. Dan di tempat yang sama, ya. Artinya saya tidak jauh-jauh dari tempat ini. Jadi mungkin ini segmennya berbeda ya. Kalau kemarin itu tentang Empang Brih dan hari ini tentang kasus pembunuhan Imam Mashkur oleh oknum TNI kemarin. Jadi berawal sebelum kasus ini viral, ya, saya tepatnya tanggal 26 Agustus jam 23, adapun jam 11 malam, ya, saya menerima kiriman WA yang dikirim, yaitu video yang saya sebarkan itu, video yang viral itu. Video tentang penyiksaan, ya, ada, kalau saya nggak salah ada 3 video ya, 2 video penyiksaan dan 1 video Said Sulaiman berkomunikasi dengan almarhum Imam Mashkur waktu itu. Nah, kemudian beserta dengan foto peti jenazah, ya, kemudian foto surat lapor kepolisian oleh Said Sulaiman, kemudian foto surat penyerahan jenazah oleh polisi militer Pemdam Jaya waktu itu, ya. Nah, ketika pertama saya terima, saya tidak terlalu merespon yang tidak langsung merespon gitu kan. Saya pelajari dulu videonya, wah sadis sekali gitu maksudnya penyiksaannya kan. Nah, jadi akhirnya yang kirim video ke saya itu adalah seorang tokoh Aceh, ya. Beliau juga hakim. Nah, sebenarnya kalau berbicara ini bukan hoak, ya, karena dikirim oleh tokoh dan juga seorang hakim di Aceh. Kemudian saya komunikasi dengan beliau, saya telepon. Ini gimana ini Pak? Apa benar? Benar katanya. Ya. Benar. Nah, itu kan tanggal 26. Kamu bisa beberapa orang di Jakarta ataupun tokoh-tokoh kita di Jakarta, masyarakat di Jakarta itu sudah tahu tentang pembunuhan warga Aceh tadi. Dan videonya itu sudah beredar di grup-grup WA katanya. Tetapi tidak ada yang berani berbicara dan tidak ada yang berani upload ke media sosial lain seperti TikTok, ya. Karena itu tadi, karena lawannya Pas Pampres, ya kan? Nah, Pas Pampres ini kan dia kan lembaga tinggi TNI, ya. Nah, jadi kalau memang benar, ya, oke, boleh saya sampaikan ke Haji Umar, saya bilang. Nah, itu benar. Kamu bisa lihat
itu di surat polisi militer, ya, Pomdam Jaya, ada surat tanda terima penyerahan jenazah dari RSPAD, ya, karena yang mereka tangani, ya, polisi militer waktu itu yang tangani Pomdam Jaya. Sesudah diotopsi segala macam, kemudian jenazahnya diserahkan ke keluarga. Ada suratnya dan tersebut jelas di sana yang dilakukan oleh tersangka waktu itu kan. Nah, oleh tersangka Rizwandi Manik, kemudian Jas Mohir, ya seperti itulah. Ada 3 oknum TNI yang disebutkan, kemudian pelaku lainnya. Sampai segitu saja, karena kan kasusnya kan sedang penyidikan, ya. Jadi keberanian saya ya dari surat itu untuk meyakinkan Haji Umar. Karena begitu saya sampaikan ke Haji Umar kan harus jelas, ya, harus saya pastikan bahwa itu benar. Jangan sampai nanti Haji Umarnya bicara di media, Haji Umarnya komplain ke institusi tertentu, ternyata beritanya itu hoax. Nah, saya pastikan dulu begitu. Sesudah saya pastikan, saya baca kembali surat dari Pomdam Jaya tentang serah terima jenazah, dan di sana disebutkan para tersangka Rizwandi Manik CS, ya, dan langsung disebut dia bekerja, dia saat ini dinas ataupun bertugas di Pas Pampres. Artinya dia adalah salah satu anggota Pas Pampres, ya, oknum. Nah, kemudian saya komunikasi dengan Haji Umar, saya sampaikan, dan beliau, ya, dia pastikan kembali ke saya, kamu yakin itu? Yakin, saya bilang. Kita bisa membuktikan itu dari surat Pomdam Jaya, yaitu surat tanda terima serah terima jenazah. Nah, dari situ kita bisa punya kekuatan, saya bilang. Sebab pada saat itu kami tidak kenal dengan tidak kenal dengan keluarga korban, tidak kenal dengan keluarga Imam Maskur. Haji Umar tidak kenal dengan keluarga Imam Maskur, saya juga tidak kenal dengan keluarga Imam Maskur. Hanya mendapatkan video yang dikirim oleh orang lain, ya. Tetapi harus memberanikan diri. Nah, andai hari itu kita kenal dengan keluarga, katakanlah dengan keluarga Imam Maskur, mungkin kita bisa konfirmasi ke sana, apa benar ini, ya kan? Nah, yang kita punya hanya surat tanda terima ataupun surat terima jenazah, yaitu yang ditandatangani sana di tanggal 24 Agustus yang saya pelajari, ya. Nah, sementara berita yang sampai ke kami yaitu tanggal 26. Artinya selang 2 hari, ya, baru sampai berita ke kami. Kemudian kalau memang benar kata Haji Umar, ya, kita harus bersuara, begitu maksudnya. Karena beliau waktu itu sudah menonton videonya dan marah sekali, kan. Nah, ini nggak boleh dibiarkan katanya. Nah, ini biadab sekali ini perbuatannya, karena penyiksaan. Saya bilang penyiksaan sampai si korban meninggal, dan itu sudah diserah terima jenazah. Kita enggak, waktu itu kami nggak tahu apakah jenazah yang sudah sampai ke rumah duka, atau kami nggak tahu di mana jenazahnya. Yang jelas yang kami hanya punya dokumen. Jadi ya udah, akhirnya beliau, ya kan, memerintahkan saya untuk membuat rilis media. Nah, saya buat rilis medianya, ya. Kemudian saya kirim ke beliau, beliau bacakan. Kemudian baru dari beliau menghubungi teman-teman di Serambi Indonesia. Padahal waktu itu sudah jam 1 malam, ya. Karena teman-teman di Serambi Indonesia kan mereka tidak tidur cepat, kan ada shift-shiftnya gitu kan. Karena mereka kan ada cetak orang. Nah, menghubungi Serambi Indonesia melalui Bang Safriyadi waktu itu kalau saya nggak salah, oleh beliau, ya, karena sumbernya dari Haji Umar, ya. Kemudian sedikit wawancara dengan Haji Umar oleh beliau, kemudian langsung beliau upload beritanya sekitar jam 1.58 kalau saya nggak salah. Beliau upload berita jam 1.58. Nah, sesudah itu, ya, saya tidak di rumah ini. Saya kan di luar gitu maksudnya ketika komunikasi sama Haji Umar. Saya juga di daerah sini. Nah, jam 2 saya pulang ke rumah. Ya, rumah saya di Lampu Nurut.
dari Simpang Surabaya saya pulang ke rumah ke Lampung Urut. Itu di dalam mobil, dalam perjalanan saya nonton terus itu video. Saya nonton terus video, oh, sadis sekali penyiksaannya begitu maksudnya kan. Sampai di rumah saya nggak bisa tidur, saya masih teringat-teringat dengan video-video penyiksaan tadi. Akhirnya saya sempurnakan kembali rilisnya. Jadi rilis yang saya kirim ke Haji Uma, kemudian ini saya sempurnakan kembali rilisnya, ya. Dan langsung kami tulis di sana, ya, Haji Uma kecam oknum pas pampres, pembunuh warga Aceh. Nah seperti itu. Jadi sekitar jam 3 lebih itu saya kirim ke media-media yang ada kontak dengan saya. Kalau saya nggak salah waktu itu ada sekitar 30 media yang saya kirim sekitar jam 3.45. Mungkin teman-teman media masih punya sejenis pertinggalnya lah ya di HP-HP mereka. Jadi saya kirim semua 30 media lebih waktu itu saya kirim jam 3.45 ya. Nah, menjelang subuh. Dengan video, dengan rilis, dengan semua yang ada, dengan foto-foto serah terima jenazah, foto surat lapor dari Said Sulaiman. Nah, mengapa saya kirim termasuk video? Agar teman-teman media percaya yang rilis yang saya buat, begitu maksudnya. Nah, begitu subuh, nah itu orang sudah mulai membaca. Orang sudah mulai membaca punya Serambi, kemudian ya kencang sekali dibagikan, kemudian dari media lain juga demikian. Nah pagi itu kan saya terima telepon kan luar biasa begitu maksudnya dari teman-teman media ya, tanggapannya apakah benar segala macam. Nah, kemudian selanjutnya saya alihkan ke Haji Uma biar Haji Uma yang bicara gitu maksudnya. Jadi hari itu sudah viral di TikTok, itu cepat sekali begitu maksudnya, di Facebook juga demikian viral. Dan sampai siang kita belum punya kontak nih dengan keluarga almarhum Imam Mashkur waktu itu. Kita belum punya kontak sama sekali. Tapi kita terus mencari sampai sekitar sore hari itu Haji Uma berkomunikasi dengan Said Sulaiman, ya, yang ada di video itu, yang terima telepon untuk minta uang denda, uang tebusan, dan yang katakanlah yang membuat laporan ke Polda Metro Jaya ya oleh Said Sulaiman. Dan beliau pun bicara dengan Haji Uma ini penuh dengan rasa takut, tidak berani bicara ya, karena itu tadi, karena takut nanti salah bicara, sebab kan hari ini kan berurusan dengan oknum pas pampres begitu maksudnya. Nah, diyakinkan sama Haji Uma, enggak apa-apa, kamu nggak usah takut, ada saya, bila perlu kamu ikut dengan saya katanya. Sehingga dia yakin ya, Said Sulaiman akhirnya ketemu hari itu, ketemu. Nah ini kasus ini terus viral maksudnya, terus viral, kemudian malam juga luar biasa viral, sampai kalau saya nggak salah besoknya direspon oleh Hotman Paris ya. Kemudian baru oleh Hotman Paris menulis beberapa hal gitu maksudnya, untuk mendapatkan respon dari ataupun untuk mendapatkan telepon keluarga daripada Imam Mashkur, dan kemudian juga direspon oleh teman-teman advokat, ada pengacara dari Aceh, dan mereka bergabung bersama untuk melakukan advokasi ya. Cepat sekali saya pikir waktu itu, artinya di tanggal 26 ya, viralnya tanggal 27, kemudian begitu kita dapat kontak, rupanya jenazah almarhum Imam Mashkur, saya kan dapat berita nih tanggal 26 hari Sabtu. Rupanya jenazahnya sudah dikebumikan di hari Jumat, yaitu 1 hari sebelum. Langsung di sana di Monkelayu ya. Jadi kan jenazah dia kan nggak akan lama, tinggal kirim melalui pesawat, kemudian di Medan malamnya sudah tiba di Monkelayu dan dikebumikan. Dan kita nggak tahu waktu itu. Nah, jadi oleh Hotman Paris langsung membackup, maksudnya langsung membuat tim, termasuk melibatkan teman-teman pengacara di Aceh. Nah, jadi langsung diminta keluarga almarhum Imam Mashkur untuk berangkat ke Jakarta untuk bertemu dengan Hotman Paris. Tapi waktu itu kan masih
katakanlah hari-hari duka ya, masih hari-hari duka, artinya baru beberapa hari ya, belum sampai 7 hari. Nah, sesudah sampai 7 hari kami baru berangkat ke sana bersama pengacara Hotman 911 di Aceh ya. Itu kalau saya nggak salah sekitar tanggal 3 September waktu itu. Nah, di sana tanggal 5 kami bertemu dengan Hotman Paris ya. Kemudian oleh Hotman Paris hari itu juga dia langsung mendatangi Pondam Jaya bersama dengan ibu korban, didampingi oleh Yuni ya, calon tunangannya, kemudian didampingi oleh Haji Umar juga, kemudian oleh Bang Fadlullah ya, anggota DPR RI dan teman-teman pengacara dari Aceh. Itu kami mendatangi Pondam Jaya waktu itu. Pondam Jaya, dan di sana Ibu Imam Maskur itu bertemu dengan pelaku. Nah, jadi termasuk Yuni yang mendampingi, kemudian advokat dari Aceh juga bertemu dengan pelaku hari itu ya. Walaupun ya sempat terjadi katakanlah ya, namanya juga hati seorang ibu yang sudah kehilangan ya, pasti di sana kan meluapkan kemarahannya kepada si pelaku ya, walaupun kita tidak bisa menyentuh pelaku karena dibatasi dengan kaca. Nah, baru orang-orang kan berpikir bahwa ini kan yang tahu kasus ini kan hanya beberapa orang saja ya, padahal kami waktu itu sudah men-safety ada hal yang tidak boleh kita publish, yaitu saksi kunci. Saksi kunci ini nggak boleh kita publish karena nanti sorotannya akan ke sana begitu. Dan yang kami khawatirkan nanti ada dari pihak tersangka adapun terdakwa itu yang akan mendatangi ataupun mendekati, melakukan pendekatan dengan saksi kunci. Ini cukup menentukan ya kan? Makanya kami pisahkan dan tidak pernah kami publish sama sekali. Dia hanya memberi kesaksian di kepolisian dan di Pondam Jaya. Selanjutnya ini langsung kami buat kabur. Artinya termasuk alamat dia juga kami buat kabur. Bahwa dia tinggal di mana juga kami buat kabur waktu itu. Nah, tidak kami jelaskan secara mendetail di mana dia gitu. Nah, kemudian kan proses ini kan terus berlanjut ya. Proses terus berlanjut, kemudian respon dari masyarakat, kemudian respon dari pemerintah Aceh ya. Walaupun awal-awalnya itu cukup terkendala ya, cukup terkendala dengan selalu dengan berbicara tiket. Nah, kalau awal-awalnya termasuk masalah hotel ya. Nah, ketika mau memberangkatkan ibu bersama dengan pendamping, katakanlah si Yuni ya, ini terkendala dengan tiket. Sementara ibu berangkat sendiri itu nggak mungkin begitu, karena orang masih mengalami trauma, tidak bisa dibiarkan sendiri di kamar ya tanpa ada orang lain, maka ibu akan duduk termenung ya sambil menatap keluar. Nah, ini harus ada pendamping, dan di sana dulu sering terkendala untuk hal-hal tiket, kemudian penginapan terkendala. Nah, yang kemudian untuk penginapan dihandle oleh pemerintah Aceh, Dimes Aceh. Nah, jadi sehingga tersisa masalah tiketnya saja. Dan tiket akhirnya dulu juga kami meminta bantuan dari LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ya. Nah, jadi sampai kasus ini berjalan ya, sampai di pengadilan, dan tepatnya pada tanggal kalau saya nggak salah tanggal 2 November ini diminta menghadirkan saksi. Nah, termasuk saksi kunci. Nah, ini yang sedikit berat waktu kita hadirkan. Mengapa demikian? Karena saksi kunci ini dia trauma sekali. Nah, sebab saksi kunci begini. Saksi kunci adalah orang ya yang pada saat kejadian dia juga ada di mobil itu. Dia juga sebagai korban. Dia juga mengalami penyiksaan yang sama ya oleh para pelaku ya, oleh Rizwan Dimanik dan lain-lain. Nah, ketika
dia tahu bahwa saudara almarhum Imam Maskur ini sudah meninggal, mereka panik, begitu maksudnya. Sehingga si saksi kunci ini, si Haidar ini dilepas untuk pulang, ya, karena panik. Nah, saya yakin waktu itu kalau misalnya nggak panik, dia juga ikut hilang, ya, supaya tidak cukup bukti, ya, jikapun ini terungkap ke permukaan. Nah, karena panik waktu itu, dia akhirnya disuruh pulang. Ya sudah, dia lari pulang dia dan selamat. Nah, jadi dia mengalami trauma berat. Dia langsung melihat, dia langsung mendengar, tidak melihat karena matanya ditutup dengan kaos, sama dengan seperti yang kita lihat di video tentang Imam Maskur. Jadi matanya juga ditutup dengan dengan kaos, ya. Jadi dia mendengar semua penyiksaan yang dialami oleh Imam Maskur. Kemudian dia juga mengalami penyiksaan sendiri. Nah, ketika sedang menunggu uang dikirim oleh ibunya Imam Maskur, ya giliran dia yang disiksa, begitu maksudnya. Jadi dia trauma sekali. Maka ketika untuk menghadirkan saksi kunci ini ke pengadilan, ini berat karena dia trauma. Nah, dia mengalami trauma berat, termasuk keluarganya sendiri. Nah, jadi saya harus meyakinkan keluarga dulu, harus menjamin ke keluarga bahwa si Haidar ini akan saya jaga baik-baik, ya kan? Insya Allah akan saya bawa kembali. Begitu seperti ini saya ambil, maka nanti juga akan saya bawa kembali seperti ini ke ibu. Akhirnya dikasih oleh mereka dengan rasa was-was, ya. Nah, saya berangkat waktu itu malam, ya, melalui Bandara Kuala Namu. Padahal kami berangkat 1 November. Padahal 1 November itu saya punya agenda penting di Aceh, yaitu agendanya saya harus menyerahkan SK dukungan untuk Anies Capres dari Partai Sira, karena kan saya kan juga sekjen di Partai Sira. Nah, waktu itu kan ketua umum juga berhalangan hadir. Nah, akhirnya diminta oleh ketua umum untuk saya untuk menyerahkan SK itu. Tetapi karena ini yang lebih penting menurut saya, ya. Kalau serahkan SK itu banyak orang yang bisa, gitu maksudnya. SK dukungan kan hanya menyerahkan saja ke Anies, ya. Nah, itu banyak orang yang bisa, ya. Walaupun ada cukup penting di sana bagi saya. Tetapi ini lebih penting menurut saya. Karena mengingat, ya, perjuangan orang Aceh, kemudian mengingat almarhum Imam Maskur. Jadi saya lebih memilih ini. Tanggal 1 November saya berangkat, malamnya saya berangkat ke Kuala Namu, ya, pagi sampai di sana, pagi jam 10 kami terbang. Nah, sementara acara Anies di Aceh Utara waktu itu di Tanah Luas juga tanggal 1. Nah, ini si saksi kunci ini paling penting, paling menentukan dalam putusan terhadap terhadap kasus itu, ya. Karena yang paling memberatkan bagi si pelaku yaitu saksi kunci ini. Dia bisa bersaksi, ya. Dia karena video yang menyebar itu, video yang viral itu, ya, bisa aja oleh si pelaku ataupun terdakwa mengatakan bahwa itu hoak. Bisa aja begitu. Itu hoak, itu bukan punya saya, karena kan wajah dia nggak nampak. Tetapi dengan adanya si saksi kunci, ini bisa dibuktikan sama dia. Nah, ketika penyiksaan-penyiksaan itu terjadi, apakah kamu melihat? Apakah kamu mendengar? Gitu maksudnya. Saya tidak melihat, Pak Hakim, tapi saya mendengar. Nah, termasuk ancaman, ya, oleh Rizwandi Manik kepada ibu almarhum Imam Maskur, jika tidak kirim uang 50 juta, maka anak ibu akan saya bunuh dan mayatnya akan saya buang ke sungai, ya. Dan itu juga ditanyakan oleh hakim ke saksi kunci, apakah kamu mendengar? Ya, benar. Nah, siapa yang berbicara? Enggak, dia tidak tahu karena matanya ditutup. Akhirnya oleh hakim meminta untuk ketiga pelaku untuk mengulang, ya, bahasa seperti yang disampaikan oleh si saksi kunci. Nah, ketiga mereka mengulang bahasa itu, ya. Jika ibu tidak kirim uang 50 juta, maka anak ibu akan saya bunuh dan mayatnya saya buang ke sungai. Tiga
terdakwa ini diminta oleh hakim untuk mengulang kembali bahasa yang sama. Jadi karena si Haidar ini tidak melihat, dia mendengar, dia langsung bisa memberi jawaban. Dia langsung tunjuk Rizwandi Manik, suara Rizwandi Manik, begitu ya. Dan diiyakan oleh terdakwa, benar bahwa mereka pernah mengatakan demikian. Nah, jadi ini yang menguatkan ya, yang menguatkan pembuktian kasus itu dengan tuntutan hukuman mati. Ini adalah keterangan dari si saksi kunci. Nah, jadi pada Desember kemarin, sekitar kalau saya nggak salah 11 Desember ya, 11 Desember kami kembali ke sana ke Jakarta itu untuk mendengarkan putusan ya, dan di sana diputuskan bahwa ketiga-tiganya itu yang pertama dipecat dari kesatuan ya, di pemberhentian dengan tidak terhormat. Kemudian yang kedua itu dijatuhi hukuman seumur hidup. Nah, hukuman seumur hidup artinya saya begitu dibilang hukuman seumur hidup, saya langsung meminta penjelasan dari auditorat militer di sana. Penjelasannya begini, hukuman seumur hidup itu seperti apa? Apakah dia akan menjalani hukuman di penjara sesuai dengan usianya? Kalau misalnya usianya 20 tahun, maka dia akan menjalani 20 tahun. Atau seumur hidup itu dia akan mati di penjara. Ya. Dan auditorat militer langsung menjelaskan bahwa hukuman seumur hidup itu adalah hukuman yang akan dijalani oleh terdakwa ya, sampai dia meninggal di penjara. Artinya seumur hidupnya dia akan menjalani di penjara. Nah, kalau hukuman mati kan berbeda. Dia begitu divonis hukuman mati, mungkin diberi masa hukuman percobaan ya, beberapa tahun ataupun bulan tergantung kasusnya, kemudian nanti langsung dieksekusi ya. Nah, tapi kalau hukuman seumur hidup menurut penjelasan auditorat militer ya, dan saya juga cari-cari di Google demikian, artinya dia akan menjalani hukuman seumur hidupnya di penjara. Dan saya pikir itu sudah cukup maksimal kan. Nah, namun apakah mereka mengajukan banding ya? Jadi sampai hari ini kita belum dapat kabar apakah mereka melakukan banding, karena untuk menyampaikan ya banding adapun tidak itu kan ada waktu 14 hari. Nah, tetapi untuk menyampaikan memori banding, nah ini kan bisa disampaikan sesudah 14 hari itu. Dan kita belum ada kabar bahwa mereka banding ataupun tidak. Bisa saja nanti saya yakin mereka akan banding, karena kan putusannya kan seumur hidup. Kalau kemauan mereka kan nggak demikian. Yang menurut mereka tidak punya rencana untuk membunuh, kan begitu. Nah, tetapi hari ini bagi kita mereka punya rencana untuk membunuh, yaitu yang pertama mengancam jika tidak kirim uang maka anak ibu akan saya bunuh, namanya semua. Dan itu semuanya tercapai, semuanya terjadi. Anaknya dibunuh ya sampai meninggal, kemudian mayatnya juga dibuang ke sungai. Itu terjadi, dan itu cukup menguatkan kami untuk menggugat si 3 pelaku ini untuk divonis dengan hukuman mati seperti itu. Dan satu lagi untuk pelaku sipil, yaitu abang iparnya si Rizwandi Manik ya, ini sampai sekarang belum berproses belum ke pengadilan ya, artinya berproses dalam tahap penyelidikan ya, kemudian sudah dilimpahkan ke jaksa tetapi belum dilimpahkan ke pengadilan. Karena kan kalau ini berbeda, kan dua pengadilan yang berbeda. Kalau si oknum TNI ini dia disidang di mahkamah militer, tetapi kalau si pelaku sipil maka dia disidang di pengadilan umum biasa seperti kita. Nah, polisi juga demikian. Kalau pelakunya polisi ya, ini juga disidang di pengadilan yang sama dengan kita, yaitu di pengadilan umum ya, pengadilan sipil. Nah, pengadilan umum biasanya kan mereka menangani kasus yang cukup banyak. Kasus yang cukup banyak yang mereka tangani, sehingga ini mungkin agak lama prosesnya, tetapi akan tetap diproses. Nah, jangan
tidak perlu takut bahwa itu abangnya nanti akan dilepas, enggak demikian, tetapi tetap akan diadili. Nah, itu yang eh, apa awal mulanya ya sampai hari ini. Begitu deh. Baik Bang, terima kasih sudah menceritakan kronologi dari pertama hingga hasil keputusan akhir daripada kasus Imam Mashkur. Ya. Baik, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Ya Bang, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya Bang. Ya, teman-teman jangan lupa di like, komen, dan subscribe YouTube Bersama Kita Bisa. Semoga dengan subscribe dan juga tontonan teman-teman bisa membawa kami lebih semangat dalam memberikan konten-konten yang bermanfaat pastinya, dan juga bisa memberikan edukasi yang penuh makna untuk semua kalangan masyarakat, khususnya Aceh. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.